Transformasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan di tengah upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan meluncurkan program Merdeka Belajar, episode Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Skala prioritas Kemendikbud ini akan menjadi bagian penting dalam mempercepat reformasi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak dan sekolah penggerak pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Lalu apakah yang dimaksud dengan guru penggerak dan sekolah penggerak? Dan seberapa besar peran penting guru penggerak dan sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Dan bagaimana kedua program ini dapat membenahi tata kelola pendidikan yang selama ini belum berjalan maksimal? Bersama saya Deswin Lubanga, kami hadirkan Potret Pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bangsa. Ketersediaan guru kompeten menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan, selain persoalan kurikulum, sarana pendidikan, dan anggaran. Namun sayang, kompetensi guru hingga kini masih menjadi problem pelik, terlebih di saat wabah pandemi belum berujung pada akhir. Lepas dari tantangan yang ada, kondisi pandemi kian mengakselerasikan transformasi menuju pendidikan yang memerdekakan, yang berorientasi pada siswa. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dalam hal pembangunan sektor pendidikan. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat sebuah terobosan melalui konsep Merdeka Belajar yang berfokus pada apa yang terbaik bagi siswa dan guru. Merdeka Belajar yang diluncurkan sepanjang tahun 2020 yang terdiri dari 7 episode telah menyentuh hampir di semua level pendidikan. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar yaitu menghadirkan program Guru Penggerak yang berfokus pada guru inovatif, kreatif, dan adaptif yang mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak akan menjadi agen perubahan untuk peningkatan prestasi murid dengan pengajaran yang kreatif dan mengembangkan diri secara aktif. Keberhasilan menjalankan aktivitas menjadi guru penggerak bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan keikhlasan yang datang dari hati, memikul tanggung jawab yang lebih dari status guru sebelumnya. Itulah yang dialami Pak Baharudin, guru kelas 6 SD Mangkura 5 Makassar, yang memiliki semangat untuk berbagi ilmu bersama para siswanya dengan media daring. Kian mantap menekuni mimpinya sebagai guru sejak lulus sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2009 lalu. Telah menempanya berbagai pengalaman dalam mengajar. Ia ingin selalu memastikan ilmu yang diberikan tersalurkan dengan baik kepada murid, meski pemberian materi harus dilakukan tanpa tatap muka atau jarak jauh. Untuk memaksimalkan proses pembelajaran di masa pandemi, sebagai seorang guru penggerak, Pak Baharudin selalu berupaya hadir menjadi guru panutan, penuh inspirasi dan kreatif untuk membentuk karakter dan pola pikir yang selalu mengutamakan murid dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebatku semua pagi ini? Alhamdulillah. Nah, Pak Guru Mote semangatnya nih untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini. Tepuk semangat.
semangat. Alhamdulillah, ternyata anak hebatku semua masih semangat pada pagi hari ini. Nah, anak hebatku semua, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, anak hebatku semua akan menjelaskan manfaat tumbuh-tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan presentasi, anak hebatku semua dapat menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba tunjukkan ke kamera, nak. Coba tunjukkan ke kamera buah-buahan yang telah disediakan atau tanaman atau sayur-sayuran yang telah dipersiapkan dari rumahnya. Iya, luar biasa anak hebatku semua. Ya, ternyata sudah menyiapkan semua buah-buahan. Jadi nanti ada kegiatan diskusi, silahkan diskusikan tentang perkembangbiakan tumbuhan yang telah disediakan dari aspek ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Itu didiskusikan semua, nak. Ciri-cirinya seperti apa? Setelah didiskusikan, maka kita akan kembali ke layar utama untuk mempresentasikan di depan teman-teman kita. Yang adalah bertambah banyak. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu generatif melalui proses perkawinan dan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Nah, anak hebatku semua, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada 2 macam, yakni perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Dan adapun nanti kalau ada pertanyaan bisa sharing melalui grup WhatsApp yang kita miliki ya. Oke, demikian anak hebatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua. Guru penggerak menjadi wadah pembibitan guru sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan di sekolah. Program ini bukan sebatas identifikasi guru-guru yang mau bergerak untuk mentransformasi pendidikan, namun guru yang kreatif dan adaptif mengembangkan diri secara aktif. Menurut Pak Baharudin, guru harus mempunyai motivasi, terpanggil dan bertanggung jawab untuk memajukan ekosistem pendidikan yang lebih baik sesuai aktualisasi nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara untuk selalu menjadi guru yang menghamba kepada siswa dan selalu mengutamakan murid sebagai subjek pembelajaran. Salah satu hal yang memotivasi saya untuk memilih mengikuti program pendidikan guru penggerak ini adalah niat awalnya adalah berbagi kepada rekan-rekan sejawat lainnya, berbagi praktik-praktik baik agar bisa meluas tentang praktik-praktik baik untuk memajukan dunia pendidikan. Yang kedua adalah terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Ini sangat sejalan dengan visi sekolah kami, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan sebuah proses menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana juga filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menganut bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan buat anak, pembelajaran yang efektif. Dan ini saya kira sangat berkaitan dengan program sekolah adiwiyata kami yang ada di SD Negeri Mangkurat 5, sehingga saya pribadi sangat tertarik untuk mengikuti program ini, Bu.
Kalau berbicara masalah tantangan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, mungkin saya tidak sebut sebagai tantangan, Bu, tapi saya jadikan sebagai peluang bagaimana guru berkreasi untuk meningkatkan kreativitas, menyajikan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Salah satu contohnya yang menjadi batu loncatan saya untuk meningkatkan kreativitas adalah beberapa keluhan-keluhan orang tua siswa, beberapa keluhan-keluhan siswa pada saat proses pembelajaran daring itu terkesan motivasi belajar mereka sangat menurun. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas. Nah, wadah untuk meningkatkan kreativitas ini adalah ada di program pendidikan guru penggerak. Jadi makanya tadi yang dikatakan bahwa tantangan, saya tidak sebutnya sebagai tantangan, tapi saya jadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kreativitas. Berbicara masalah keuntungan, banyak sekali yang saya dapatkan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Terutama saya senantiasa terdorong atau termotivasi untuk menciptakan proses pembelajaran, untuk berinovasi, bagaimana melayani anak-anak sehingga mereka tetap mau belajar, bukan untuk harus belajar, tetapi muncul adanya efek kesadaran untuk mau terus belajar. Nah, itu keuntungan yang pertama, Bu. Kemudian yang lainnya itu saya lebih bijak memahami kebutuhan belajar siswa, seperti apa yang mereka butuhkan setiap murid, sehingga guru berkreasi untuk menyajikan strategi-strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan belajar itu. Sehingga dengan mendalami kebutuhan belajar siswa, maka tujuan akan bisa tercapai dengan mudah. Seperti itu, Bu. Dari Sekolah Dasar Negeri Mangkurat 5, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke sekolah yang lain, yaitu di SD Percontohan PAM, untuk menemui seorang guru penggerak yang lain yang bernama Pak Sunardi. Peningkatan hasil belajar murid tidak terlepas dari kompetensi guru, salah satunya melalui program guru penggerak. Kebijakan Merdeka Belajar yang menghadirkan program guru penggerak menjadi tempat penyaluran kreativitas guru, sehingga kualitas guru dan pendidikan akan berjalan seiring sejalan. Pak Sunardi, guru penggerak SD Percontohan PAM Makassar ini misalnya, berani melakukan perubahan dan mengambil resiko dalam berinovasi untuk menjadi pemimpin pendidikan masa depan. Pilihannya untuk bergabung menjadi guru penggerak karena keinginannya untuk turut ambil bagian dalam gerbong perubahan yang sedang dilakukan Kemendikbud. Mempraktikkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mendorong guru-guru lainnya untuk bersama-sama bergerak membangun peradaban untuk melahirkan profil pemimpin di masa depan yang terus ia gali dan dikembangkan Pak Sunardi dengan mengelaborasi pendidikan yang memerdekakan. Program Guru Penggerak dirancang dengan menitikberatkan pada kualitas pelatihan dan pendampingan, yang bertujuan agar peningkatan kompetensi guru dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan komitmen dalam meningkatkan kualitas proses dari hasil belajar murid. Setiap guru penggerak akan mendapatkan pendampingan individu dengan pendamping guru penggerak. Tujuannya untuk memastikan keberlangsungan program guru penggerak dapat berjalan baik. Peran pengajar praktik atau pendamping guru penggerak dengan bekal pengalaman dalam mempraktikkan Merdeka Belajar sangat dibutuhkan sebagai pelatih dan mentor bagi guru penggerak. Peran pendamping atau pengajar praktik akan menjadi teman diskusi
untuk membantu guru penggerak dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar di sekolahnya. Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan dengan mendatangi sekolah, mengamati, serta melakukan sharing tentang program-program pembelajaran yang sudah dilakukan guru penggerak, sekaligus rencana aksi implementasi oleh guru penggerak. Pendampingan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Selain prioritas guru penggerak, Kemendikbud juga memiliki prioritas lain, yaitu sekolah penggerak, dengan mendorong kepala sekolah mengikuti program sekolah penggerak. Program ini mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dan mengembangkan hasil belajar peserta didik untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Kebijakan sekolah penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada kualitas lulusan, namun sekolah penggerak harus membuat perubahan yang dimulai dari sekolah penggerak agar bisa menjadi teladan bagi sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan bertahap, mulai dengan memilih kepala sekolah penggerak yang memiliki kualitas baik, berdedikasi, dan berkemauan tinggi untuk melakukan transformasi dari dalam dengan menggerakkan guru-guru. Kepala sekolah menjadi cerminan guru penggerak yang menerapkan kepemimpinan yang holistik dan berkelanjutan. Seperti Burhanuddin Talib, Kepala Sekolah SD Percontohan PAM Makassar, yang terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak. Burhanuddin Talib selalu berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekolah untuk mendukung perkembangan murid dengan menciptakan lingkungan sekolah yang memberi ruang tumbuhnya kreativitas dan inovasi peserta didik. Lewat sekolah penggerak, kepala sekolah, guru, dan siswa akan berperan penting menjadikan suasana belajar yang menyenangkan di sekolah demi kebaikan murid. Iya, oke, baik. Sekolah Penggerak adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia yang dicanangkan mulai tahun 2021 ini, yaitu sekolah diberikan kesempatan untuk mengembangkan siswa didik untuk merdeka belajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan untuk berlangsung 3 tahun, dan untuk tahap pertama ini, angkatan pertama, yaitu ada 250 sekolah seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk angkatan pertama ini SD Negeri Percontohan PAM Makassar lolos sebagai sekolah penggerak untuk angkatan pertama. Adapun program sekolah penggerak ini tidak semua kabupaten kota mendapatkan jatah kuota untuk menjadi sekolah penggerak. Ada komitmen yang harus dibangun antar Kementerian Pendidikan Ristek beserta dengan pemerintah daerah. Karena kegiatan ini akan berkesinambungan selama 3 tahun, sehingga harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak mengganti kepala sekolah untuk sekolah penggerak selama 3 tahun. Untuk Sulawesi Selatan tahun ini di angkatan pertama itu ada 5 kabupaten kota termasuk Makassar. Untuk Kota Makassar sendiri, untuk tingkat SD ada 15 sekolah dasar, kemudian ada 15 SMP juga, ada SMA serta ada TK untuk sekolah penggerak. Adapun proses seleksi yang diseleksi pada kegiatan sekolah penggerak ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengikuti beberapa tahap seleksi, mulai dari tahap administrasi, kemudian beberapa essay yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah yang bersangkutan, kemudian melalui tahap tes skolastik, kemudian tes wawancara dan praktik mengajar. Untuk kegiatan sekolah penggerak ini sendiri
setelah dinyatakan lulus oleh kementerian, sudah ada beberapa tahap dilanjutkan dengan adanya pembentukan komite belajar di setiap sekolah. Komite pembelajaran ini telah diberikan pelatihan oleh kementerian, itu kurang lebih 10 hari, mulai dari kepala sekolah. Untuk tingkat SD sendiri, itu dari guru kelas 1 sebagai perwakilan kelas rendah, kelas 4, kelas tinggi untuk kelas tinggi, begitu juga untuk guru agama dan guru PJOK. Setelah mereka mengikuti tahap pembelajaran yang dilaksanakan oleh kementerian, dilanjutkan dengan proses in-house training. Jadi karena keterbatasan kegiatan anggaran, sehingga kementerian membatasi kegiatan itu perwakilan dari guru kelas bawah dan guru kelas atas untuk diberikan pelatihan langsung dari kementerian. Nah, setiap guru yang sudah diberikan pelatihan itu harus mengimbaskan dan mengimplementasikan di kelas. Itulah melalui proses IHT terlebih dahulu. Apa yang dilakukan untuk sekolah penggerak di pelatihan itu, kami sudah diberikan pembekalan untuk akan menggunakan kurikulum. Oleh pihak kementerian sendiri belum menentukan apa nama kurikulum yang akan digunakan oleh sekolah penggerak. Tetapi perangkat-perangkatnya mulai dari membuat modul bahan ajar, capaian pembelajaran, sampai menyusun visi misi sekolah, itu kami sudah diberikan pelatihannya. Jadi adapun yang terpajang di sekolah kami ini, itu masih adalah visi misi sekolah yang lama. Insya Allah di waktu yang tidak lama lagi draftnya sudah ada, tinggal kami memutuskan dalam rapat bersama komite pembelajar, komite sekolah, orang tua, dan guru-guru beserta dinas untuk merumuskan dan menentukan yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini juga yang menjadi pembeda antara kurikulum yang dahulu dengan kurikulum yang sekarang. Beberapa istilah-istilah, misalnya kalau pada kurikulum 2013 kemarin ada perbedaan yang mana kurikulum 2013 itu menggunakan beberapa istilah seperti kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, untuk sekolah penggerak, istilah-istilah itu berubah menjadi, kalau kompetensi inti menjadi profil pelajar Pancasila, kemudian kompetensi dasar itu menjadi capaian pembelajaran. Untuk kurikulum sekolah sendiri, yang kita kenal dulu di kurikulum 2013 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk sekolah penggerak itu akan membentuk atau menyusun namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu ada beberapa yang menjadi perubahan-perubahan untuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekolah penggerak akan menjadi klinik bagi sekolah lain untuk menginspirasi terjadinya perubahan melalui proses transformasi. Ya, jadi untuk program sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia, ini memang merupakan program pertama yang diluncurkan oleh kementerian. Tahun ini untuk Sulawesi Selatan baru bergabung sebanyak 16 SMK dan 1 SLB. Nah, tentu saja karena ini programnya memang yang pertama, maka sangat dibutuhkan langkah strategis dari awal untuk membangun kesamaan persepsi, kesamaan sikap, dan kesamaan cara tindak dari seluruh guru-guru dan kepala sekolah yang ada di setiap sekolah penggerak. Nah, itu sebabnya menjadi dasar mengapa diperlukan ada in-house training. Ya, melalui in-house training ini mereka telah diberikan pemahaman, dikembangkan pengetahuannya, dilatih keterampilannya, dikembangkan sikap keinginan untuk mau berubah. Karena yang terpenting di sini sebenarnya adalah spirit dari para guru-guru kita untuk mau berubah, mengupdate kemampuan-kemampuannya lagi untuk bisa menjadi guru-guru yang siap menginspirasi siswa di sekolah, bisa membawa siswa-siswa di sekolah itu untuk menikmati suasana pembelajarannya, dan bisa memacu peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari in-house training ini, agar sekolah-sekolah di semua yang masuk sekolah penggerak itu
kira-kira bisa memiliki pola yang sama untuk mendorong kemajuan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di setiap sekolah. Harapan kita sekolah penggerak ini dia bisa menjadi sekolah yang bisa mengimbas, memberikan pengaruh kepada sekolah-sekolah lain. Nah, kelihatan di sini kan sebenarnya dalam program ini pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah negeri ya. Tadi pun kita dengar itu ada kurang lebih 4 atau 5 sekolah itu dari swasta, tapi dia diberi ruang yang sama. Ya, nah harapan kita sekolah-sekolah penggerak ini akan menjadi model bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Jadi nanti juga saya akan menggerakkan kepala-kepala sekolah yang berada di sekitar sekolah-sekolah penggerak supaya mereka itu benchmark ke sini, melakukan studi banding istilah kita dulu. Dia harus turun untuk juga belajar. Ya, sambil mempersiapkan dirinya untuk nanti juga menjadi calon peserta sekolah penggerak. Jadi kira-kira begitu harapannya. Ini mengimbas kepada yang lain. Yang lain jangan merasa malu untuk belajar. Supaya dia juga bisa melihat cara-cara yang sudah dilakukan, best practice yang dilakukan di sekolah-sekolah penggerak. Sekolah penggerak dan guru penggerak menjadi program substansi terpenting dari Kemendikbud untuk peningkatan mutu di dunia pendidikan. Esensi Merdeka Belajar untuk menggali potensi terbesar para guru penggerak untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri senantiasa ditanamkan. Pada akhirnya, guru penggerak akan membawa perubahan pendidikan masa kini untuk mencetak lahirnya generasi unggul di masa yang akan datang. Transformasi pendidikan yang berpusat kepada siswa serta pembelajaran secara kontekstual dan menyeluruh diharapkan akan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan Pancasilais. Semoga kehadiran guru penggerak dan sekolah penggerak dapat mendorong kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Anda sudah bersama saya, Deslin Rubanga. Mohon pamit, sampai jumpa. Tiba-tiba dari berdiri, belajar bergerak berbagi.